terus ditindak. Ya, pemirsa, kita kembali dengan Dialog Jurnal Siang. Di segmen terakhir kita langsung saja, Mbak. Pertanyaan saya yang sangat pribadi, saya penasaran gitu ya. Ini web kira-kira bisa membantu masyarakat, misalkan mereka mengadu begitu tuh, dan aduannya itu sampai ke pihak kementerian tersebut apa tidak, Mbak Imelda? Ya, sebenarnya untuk pengelolaan pengaduan sendiri itu sudah ada diatur di Undang-Undang Pelayanan Publik, juga sudah ada perpresnya kalau saya tidak salah, yang mungkin diinisiasi oleh Ombudsman dan Kementerian Pan-RB ya Pak ya. Saat ini sedang mungkin digodok untuk roadmapnya. Jadi memang di situ diharuskan bahwa tiap unit kerja dalam kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah untuk mempunyai unit pengelolaan pengaduan gitu. Jadi semangat kerjanya adalah bahwa nanti publik harusnya tidak berpikir lagi ini saya harus menyalurkan ini kemana ketika mereka mempunyai komplain gitu ya. Dan itu sifatnya sudah satu pintu, jadi istilahnya ada mekanisme no wrong door policy. Tidak ada pintu yang salah ketika publik harus mengakukan pengaduan gitu kan. Nah cuman sekarang masih ada kekosongan itu. Tadi Pak Hakam juga menyebutkan bahwa mungkin peran pemerintah, UKP 4 dan juga Ombudsman, mungkin UKP 4 ada situs lapor ya Pak ya kalau tidak salah. Lapor itu hampir mirip seperti ini gitu kan. Jadi memang kedepannya memang harusnya ketika ada laporan. Jadi sampai dari saat ini belum, tapi kedepannya direncanakan semoga bisa menjadi penyalur juga begitu Mbak ya? Ya, ini kita berarti artinya meminta komitmen dari pemerintah nih. Baik, Mbak Imelda, sementara ini ya website kawalmenteri.org ini partisipasi dari masyarakat sendiri sudah seperti apa Mbak Imelda? Ini kita memang belum launching, baru launching pada tanggal 12 November nanti hari Rabu. Saya sudah lihat beberapa sudah ada. Betul, jadi itu memang masih lebih banyak relawan yang bergerak di lapangan. Nanti mungkin ya kita harapkan ya ekspektasi peran publik akan lebih luas gitu ya, jadi aspirasi langsung dan komplain langsung dari publik gitu ya setelah ini. Baik, kita ke Pak Hakam nih. Pak Hakam, selain kawal menteri ini, masih terkait menteri, tapi kita lebih ke kabinet kerja. Kalau Pak Hakam melihat kabinet kerja yang sekarang yang diumumkan dan yang dilantik ini ya, secara komposisi bagaimana Pak Hakam menurut Anda? Apakah sudah sesuai, apa masih ada kritikan kurang atau bagaimana? Dengan juga background mereka masing-masing ya, terkait kementerian mereka. Ya, memang saya kira sebagian itu di luar yang dibayangkan oleh publik ya. Ekspektasi, karena memang dengan kabinet kerja ini diharapkan memang menteri itu langsung bisa tancap gas pada hari pertama, tidak perlu dia nengok kanan nengok kiri, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, tapi oke lah, kita harus berikan kesempatan secara fair kepada kabinet kerjanya Pak Jokowi ini agar bekerja. Tapi saya kira memang ini ada hal-hal yang patut dicermati oleh kawal menteri ya. Nah, ini saya kira kalau tadinya kawal agar pencapresan, sekarang kawal kementerinya. Nah, untuk ini saya kira yang penting yang pertama adalah menjaga bahwa integritas para pihak yang mengawal menteri ini betul-betul bisa dipertahankan, bisa dijaga betul. Karena ini saya kira pengawasan ini punya dampak yang besar dan punya resiko. Artinya resikonya yaitu misalnya ketika pihak yang mengawal ini nanti berkolaborasi dengan yang dikawal, ini akan menjadi problem ketika integritas ya. Integritas yang pertama. Yang kedua, ini saya kira dalam waktu dekat ini pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan yang cukup drastis, yaitu kenaikan BBM misalnya. Ini saya kira juga kawal menteri ini akan menjadi partner dari para pihak termasuk rakyat untuk mengawal agar kebijakan pemerintah yang terkait dengan rencana kenaikan BBM ini betul-betul akan sesuai dengan rencana yang digariskan. Artinya nanti suara publik kita akan dengar. Bagaimana suara publik terhadap rencana kenaikan BBM? Nah, pemerintah sudah dari awal mengeluarkan 3 kartu sakti tadi kan, yang ternyata beberapa sudah mempertanyakan, misalnya Pak Yusril mempertanyakan dana dari itu, karena mestinya setiap program yang dilakukan pemerintah itu anggarannya itu memang dari APBN. Nah, ketika tidak, ini akan bermasalah. Saya ambil contoh ketika dulu ke pengangkatan tenaga honorer. Itu salah satu syaratnya itu dia mendapatkan gaji dari APBD. Seseorang itu ketika diaudit oleh BPKP, ternyata para pegawai di daerah itu tidak lolos audit BPKP karena meskipun mendapatkan gaji dari APBD, tapi nomenklaturnya bukan dari nomenklatur pegawai.
Jadi nomenklatur pembangunan di switch saja tidak boleh, meskipun dari APBD. Jadi ini yang saya ingatkan bahwa dalam pengawasan ini kita harus betul-betul kawal ya, agar tidak dana untuk rakyat pembangunan digunakan untuk yang lain, misalnya gitu. Karena ini bukan seperti di rumah kita atau di rumah tangga yang bisa kantor kanan kantor kiri pinjam dulu, nggak bisa. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, saya kira pesan saya untuk teman-teman Mbak Emel dan kawan-kawan di Kawal Menteri ORG itu agar L-nya tidak berubah menjadi N. Jadi tetap kawal, tidak menjadi kawan Menteri ORG. Ini saya kira penting ya. Jadi makanya 5 tahun ini betul-betul nanti kawal ORG tetap objektif, tetap kritis, tetap mementingkan rakyat, mementingkan masyarakat, publik, memperjuangkan aspirasinya, tapi tidak kemudian bergeser L menjadi Mbak Imelda, terakhir pertanyaan saya tidak langsung dijawab oleh Pak Hakam ini. Katakanlah dari Kawal Menteri melihat komposisi kabinet Jokowi JK tadi kemarin itu bagaimana? Dari Kawal Menteri secara singkat, cukup proporsional apa tidak antara profesional, politisi maupun birokrasi? Nah, mungkin sekarang pertanyaan publik kan sebenarnya profesional itu sendiri sebenarnya apa secara sih? Singkat, menurut Jadi, Kawal Menteri bagaimana? Dikotomi, menurut Kawal Menteri sendiri sebenarnya yang diartikan sebagai profesional itu ya juga bukan dikotomi partai dan non partai. Jadi artinya bagaimana kemudian seorang leader ini mampu memetakan persoalan, menentukan prioritas di tiap kementeriannya. Itu yang berimbang apa tidak menurut Anda? Tidak berimbang ya. Kurang berimbang ya, baik. Terima kasih. Tidak berimbang ya, Pak. Tidak berimbang ya komposisinya. Tapi ini penting. Pesan Pak Hakam adalah apresiasi lah. Ya, jangan sampai nanti Kawal Menteri menjadi kawan ya, L menjadi N. Kita sama-sama mengawasi pemerintahan kita untuk memberikan yang terbaik lah untuk rakyat, baik DPR, baik relawan dan juga seluruh masyarakat dan Indonesia. Juga media. Betul sekali. Terima kasih telah hadir bersama kami Mbak Imelda juga Pak Hakam. Sama-sama. Kami harus mengakhiri dialog kita sampai saat ini. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan dialog jurnal siang masih dengan informasi menarik lainnya.